Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Fazila dari Prodi S1 PGST dengan nomor induk mahasiswa 2186206224 dengan dosen Bapak Rusdial Marta MPD. Dengan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran masyarakat dan komunitas. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam sekelompok tersebut. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas, sedangkan kata society berasal dari bahasa Latin societas yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lainnya. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Proses terbentuknya masyarakat. Untuk terbentuknya masyarakat, ada 3 unsur yang terpenuhi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat sekumpulan orang. Yang kedua, bermukiman atau berdiam di suatu wilayah yang relatif lama. Yang ketiga, akibat dari hidup bersama dalam jangkauan waktu yang lama, menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai. Proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya berlangsung tanpa disadari dan diikuti oleh hampir sebagian besar anggota masyarakat. Ada 5 dorongan masyarakat untuk bermasyarakat, antara lain yaitu yang pertama, pemenuhan dalam dasar biologis seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang penyelenggaraan akan lebih mudah dilaksanakan dengan kerjasama pada usaha perorangan. Yang kedua yaitu kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lain. Yang ketiga, keinginan untuk bersama dengan lingkungan hidupnya. Yang keempat, dengan bermasyarakat, kemungkinan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam, binatang, dan kelompok lain lebih besar. Yang kelima, manusia memiliki kecenderungan sosial, yaitu seluruh tingkah laku berkembang akibat interaksi sosial atau hubungan antar manusia. Ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok, yaitu manusia itu hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk sebuah masyarakat. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Yang dimaksud dengan melahirkan kebudayaan, jika tidak ada masyarakat, maka tidak ada budaya. Begitupun sebaliknya, masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan, dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian. Yang ketiga, mengalami perubahan. Mengalami perubahan ini sebagaimana yang terjadi di dalam budaya masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, manusia yang berinteraksi. Manusia berinteraksi ini dengan salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan kerjasama di antara ahli, dan ini akan melahirkan interaksi. Yang kelima, terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini pemimpin adalah terdiri pada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara, dan sebagai berikutnya. Yang keenam, adanya stratifikasi sosial, yaitu meletakkan seorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya di dalam masyarakat. Unsur-unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat terdiri dari kesatuan-kesatuan sosial yang terdiri dari yang A, atau yang pertama, orang banyak atau crowd, yaitu pengelompokan orang banyak pada suatu tempat tertentu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terjadi karena adanya pusat perhatian yang sama. Yang kedua, interaksi antara individu sudah ada yang tampak berupa komentar-komentar, tanya jawab, seketika objek yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, crowd biasanya berjalan dalam waktu yang tidak lama. Yang B atau yang ketiga, golongan sosial, yaitu
suatu kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum, baik itu ciri yang objektif maupun tidak objektif. C. Atau yang ketiga, perkumpulan asosiasi. Perkumpulan asosiasi adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk tujuan-tujuan khusus. D. Atau yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu himpunan atau kesatuan manusia yang bersama terdapat hubungan timbal balik, saling mempengaruhi sehingga timbul suatu kesadaran untuk saling menolong di antara mereka. Yang E atau yang kelima, pranata sosial. Pranata sosial yaitu wujud dari berbagai respon yang diformulasikan dan disistemasikan dari segala kebutuhan hidup. Tipe-tipe masyarakat. Tipe masyarakat ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe masyarakat terbuka. Tipe masyarakat terbuka ini ialah masyarakat yang mau menerima perubahan, baik perubahan budaya maupun perubahan teknologi dan segala macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam penerimaan perubahan pada masyarakat terbuka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama masyarakat yang menerima perubahan dengan seleksi. Yang kedua masyarakat yang menerima perubahan tanpa seleksi. Yang kedua masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup sulit menerima perubahan. Mereka bersifat bahwa perubahan akan menyebabkan hilangnya keaslian budayanya. Mereka menutup diri akan perubahan. Ada kalanya mereka menerima perubahan, namun sifat terbatas, bahkan ada yang tak mau menerimanya sama sekali. Contohnya masyarakat Papua. Masih ada suku-suku yang hampir belum mengalami perubahan. Konsep-konsep masyarakat yang baik. Konsep masyarakat yang baik menurut Taizhi yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan hubungan pribadi. Yang kedua, memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. Yang ketiga, memiliki viabilitas, kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Yang keempat, di dalam masyarakat bisa terjadi konflik, oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk manajemen konflik. Yang kelima, kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama. Komunitas. Pengertian komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan. Umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud kepercayaan, sumber daya, profesi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin komunitas yang berarti kesamaan, kemudian dapat diturunkan menjadi komunis yang berarti sama publik, dibeli oleh semua atau banyak. Jenis-jenis komunitas. Jenis-jenis komunitas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu komunitas berdasarkan minat. Jenis komunitas berdasarkan minat ini ialah jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan para anggotanya. Biasanya komunitas yang terbentuk berdasarkan minat, sejumlah anggotanya akan besar karena komunitas tersebut dapat mendukung minat atau hobi mereka. Contohnya perkumpulan pecinta binatang. Yang kedua, jenis komunitas berdasarkan lokasi. Ini ialah jenis komunikasi yang terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Contohnya komunitas desa, kota, ataupun berdasarkan daerah tertentu. Yang ketiga, jenis komunitas berdasarkan komunis. Ini ialah suatu komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, komunitas ini terbentuk atas dasar kepentingan di dalam organisasi sosial dalam masyarakat. Manfaat komunitas. Pembentukan komunitas tentu memiliki manfaat bagi para anggotanya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sarana informasi. Penyebaran informasi tertentu
dapat menyebar dengan cepat di suatu komunitas. Contohnya komunitas pecinta burung. Sejumlah informasi yang berhubungan dengan burung akan sangat cepat beredar dalam komunitas ini. Yang kedua yaitu saling mendukung. Karena adanya minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, maka setiap anggota komunitas dapat saling memberikan dukungan. Yang ketiga, menjalin hubungan. Dengan adanya komunitas, maka akan antar sesama anggota dapat menjalin relasi yang lebih baik satu sama lainnya. Ciri-ciri komunitas. Ciri-ciri komunitas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya kesatuan yang teratur. Yang kedua, bersifat teritorial. Yang ketiga, sifatnya ada dan nyata. Yang keempat, adanya hubungan timbal balik. Yang kelima, faktor yang sama. Unsur-unsur komunitas. Unsur-unsur komunitas menurut Sarjono Suekanto yaitu yang pertama, seperasaan. Seperasaan ini muncul akibat adanya kesamaan kepentingan atau tujuan sama antar anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sepenanggungan. Yang ketiga, saling memerlukan. Setiap anggota komunitas memiliki hubungan erat satu sama lain. Hubungan erat antar anggota terjadi akibat proses interaksi antar individu dalam komunitas. Oleh karena itu, setiap komunitas selalu memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat. Dari penjelasan tersebut dapat kesimpulan, suatu masyarakat dan suatu komunitas merupakan sesuatu hal yang berbeda walaupun sama-sama perkumpulan, akan tetapi masyarakat cakupannya yang luas, sedangkan komunitas cakupannya lebih sedikit. Itulah hasil video dan penjelasan yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.